Shalom, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Waymaker. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Daniel. Saya akan bacakan Daniel pasal 3 ayat 25, tetapi saudara bisa baca di rumah satu perikop, satu pasal supaya jelas. Saya akan bacakan ayat 25 saja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Di dalam Daniel pasal 3 ini kita membaca bahwa Raja Nebukadnezar, penguasa pada zaman itu, memberi perintah kepada setiap orang harus menyembah patung emas yang dibuatnya. Jadi Raja Nebukadnezar, penguasa, membuat patung emas dan seluruh rakyat harus tunduk sujud menyembah hanya kepada patung emas yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Yang tidak mengikuti, yang melanggar ketetapannya akan mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah hukuman mati. Ada di antara rakyatnya yang tidak mematuhi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak mau menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada zaman itu. Karena pembangkangan daripada ketiga orang percaya ini, mereka menerima hukuman mati, yaitu dilemparkan ke dalam perapian api yang bernyala-nyala, saudara. Apinya panasnya luar biasa, sama seperti kalau orang sedang membuat emas, itu kan apinya luar biasa panas supaya bisa dilebur. Saudara dapat bayangkan panasnya itu luar biasa, belum masuk saja ke dalam perapian itu panasnya sudah sangat terasa. Bisa-bisa sudah membakar, membuat kulit melepuh. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa Sadrak, Mesak dilemparkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Kenapa Sadrak, Mesak dan Abednego begitu sangat berani untuk tidak taat kepada rajanya? Dalam ayat yang ke-17 dan ke-18 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mereka punya komitmen iman yang luar biasa. Mereka berkata bahwa Tuhannya sanggup melepaskan mereka. Tetapi di dalam ayat 18, seandainya pun Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian yang bernyala-nyala, mereka tetap memiliki komitmen iman, tidak akan menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Luar biasa keteguhan iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Diperhadapkan kepada pilihan yang taruhannya adalah nyawa, tapi mereka tetap memilih untuk tetap menyembah kepada Allahnya, pencipta langit bumi laut beserta segala isinya di dalam Yesus Kristus. Dia tidak bergeming, dia tidak takut, sekalipun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dia berani, saudara. Inilah yang kita butuhkan dalam situasi akhir-akhir ini. Kita diperhadapkan pada situasi yang berat. Kalau Sadrak, Mesak diperhadapkan pada perapian yang bernyala-nyala, mungkin bisa saja perapian yang diizinkan Tuhan terjadi saat ini pandemik C-19. Lalu bagaimana? Apakah kita mau menyerah? Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyerah. Dia tetap memegang teguh iman, percaya. Sekalipun Tuhan katanya tidak menolongnya, dia tidak akan menyembah kepada patung emas itu. Dia tetap menyembah kepada Allahnya yang menciptakan langit, bumi, laut beserta segala isinya. Imannya tidak goyah, saudara. Ini yang kita butuhkan akhir-akhir ini. Karena Tuhan itu
sangat menghargai iman kita. Di dalam Injil Matius 17 ayat 20 dikatakan, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja dapat memindahkan gunung. Betapa Tuhan menghargai iman. Sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil, tapi pokoknya rindang, saudara. Sebesar apapun imanmu, Tuhan menghargainya. Oleh sebab itu jangan goyah. Jangan mau terpengaruh dengan situasi yang ada saat ini. Jangan beranjak daripada kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetap pegang teguh imanmu kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya, kalaupun Tuhan memanggil saudara, artinya hidup saudara berakhir di dunia ini, tapi jaminannya ada hidup yang kekal. Artinya pulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi tidak ada yang harus kita takutkan, tidak ada yang harus kita khawatirkan. Oleh sebab itu jangan pernah berkompromi dengan apa yang dunia tawarkan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap teguh kepada imannya. Dia tahu Tuhan sanggup menyelamatkannya dari perapian yang bernyala-nyala. Tetapi dia mengatakan dalam Daniel 3:18, seandainya pun Tuhan tidak tolong, dia tidak akan tunduk kepada perintah raja menyembah patung berhala. Artinya dia tidak mau beralih imannya selain hanya kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah ilah-ilah lain. Saudara, demikian juga di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara punya iman, jangan takut saudara. Jangan takut. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang sanggup melakukan hal yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Karena keteguhan imannya lah, pada waktu mereka dimasukkan ke dalam perapian, api itu tidak menyentuh, tidak membakar. Karena sebelum masuk ke dalam perapian itu, kalau Tuhan tidak menyertai dia, baru saja dari kira-kira mungkin 1 meter panasnya itu sudah sangat terasa saudara. Pasti sudah menjerit, dia kena panasnya. Tapi pada waktu mereka belum ada di dalam, baru mau dilemparkan, mereka tidak berteriak kesakitan, dia tidak merasa yang panas. Karena apa? Mereka punya iman yang teguh. Sehingga pada waktu mereka dilemparkan, nyatalah ada oknum keempat, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Saudara enggak perlu takut diperhadapkan pada situasi yang sulit akhir-akhir ini. Apakah itu pandemik C14? Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, ada oknum keempat, Yesus yang menyertai mereka di tengah-tengah perapian itu. Sehingga api yang bernyala-nyala itu tidak berkutik, tidak sanggup untuk menaklukkan Sadrak, Mesak, Abednego. Karena ada Yesus yang menolong dan menyelamatkan dia. Kan saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yesus ada di dalam hati kita. Dia ada bersama-sama dengan kita 24 jam kemanapun saudara melangkah, apapun aktivitasmu. Yesus gembala yang baik ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan berjanji pada waktu Yesus sebelum naik ke sorga, dia berkata, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan zaman. Yesus ada bersama dengan kita di tengah-tengah pandemik C19, di tengah-tengah himpitan yang berat dalam hidupmu, di tengah-tengah masalah ekonomi, di tengah-tengah penderitaan sakit penyakit yang saudara derita saat ini. Saudara tidak seorang diri, ada Yesus yang bersama dengan saudara, yang sanggup memberikan jalan keluar, yang sanggup memberikan solusi bagi hidup saudara, yang sanggup menolong saudara, yang sanggup menyembuhkan saudara, yang sanggup melepaskan saudara dari segala tekanan hidup dan memberikan kemenangan. Asalkan saudara tetap berpegang teguh kepada iman kepada Yesus seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak goyah saudara. Tidak goyah. Sama seperti Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 22. Mati adalah keuntungan.
Dan kalau Tuhan kasih kesempatan, dia memilih untuk hidup supaya apa? Menceritakan tentang kebaikan Tuhan, menceritakan cinta kasih Tuhan. Tapi kematian bagi Paulus bukan lagi sesuatu yang menakutkan, karena dia tahu kalau dia mati, dia pulang ke rumah Bapa di sorga. Tapi dia meminta, kalau boleh memilih, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada banyak orang. Saudara, jangan mau diintimidasi oleh keadaan. Jangan mau diintimidasi oleh pandemi C-19. Yesus Kristus sudah mengalahkannya 2000 tahun lebih yang lalu di kayu salib. Segala sakit penyakit, segala virus, segala kuman, apapun itu sudah dikalahkan Yesus Kristus di kayu salib. Yesaya 53 mengatakan, Yesaya 53 berkata, saya baca. Demikian firman Tuhan, Yesaya 53. Ayatnya yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada Yesus. Oleh belur-belurnya kita menjadi sembuh. Saudara, inilah jaminan firman Tuhan bagi orang yang percaya, yang berpegang teguh kepada iman di dalam Yesus Kristus, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Imannya tidak goyah walaupun diancam sekalipun dengan hukuman mati, yaitu dilemparkan dalam perapian yang bernyala-nyala. Dia tidak takut, dia tetap memilih beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan buktikan, Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang sungguh-sungguh menaruh iman kepadanya. Yesus hadir di tengah-tengah perapian itu, oknum yang keempat. Demikian juga saudara, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Di dalam masa-masa sukar sekarang ini, Yesus ada. Saudara tidak perlu takut. Dia sanggup menyembuhkanmu dari segala kelemahan tubuhmu. Dia sanggup menolong kau dari segala kesulitan ekonomimu. Karena Tuhan berkata, Yesus Kristus yang kaya menjadi miskin karena kita, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, Yesus adalah pembuat cara di dalam hidup saudara dan saya. Yesus pembuat mujizat di dalam hidup saudara dan saya. Kuncinya, milikilah iman di dalam Dia. Seperti contoh Sadrak, Mesak, Abednego. Imannya tidak goyah. Sekalipun dia diancam hukuman mati, sekalipun dia diancam, diintimidasi, imannya tidak goyah. Saudara, jangan goyah imanmu kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan mau diintimidasi oleh situasi keadaan di sekitarmu. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Firman Tuhan mengatakan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Kalau 2000 tahun lebih yang lalu dilakukan mujizat, hari ini pun Yesus tetap pembuat mujizat. Hari ini pun Yesus sanggup menolong saudara. Kalau dulu dia tolong Sadrak, Mesak, Abednego, hari ini pun Yesus yang sama sanggup menolong saudara, melepaskan saudara dari segala himpitan, beban yang berat dalam hidupmu. Asalkan engkau tetap memiliki iman kepada Dia. Iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun himpitan di dalam hidup mereka, apapun beban yang berat dalam hidup mereka, hamba percaya Engkau Allah yang setia yang tidak pernah berubah. Sama seperti Engkau tolong Sadrak, Mesak, Abednego. Hari ini kuasa-Mu tidak berubah. Engkau juga sanggup tolong setiap umat-Mu, asalkan
mereka memiliki iman. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong teguhkan iman percaya daripada umat-Mu, agar supaya mereka tidak bimbang, tidak goyah dengan segala tekanan, himpitan hidup pada hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang setia, ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah, sembuhkan yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan, berikan jalan keluar atas setiap pergumulan jemaat Tuhan, dan Engkau berikan kemenangan. Terpujilah Engkau, Allahku yang baik. Hanya dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.